Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang dat, sifat, dan asma. Adanya syahadat, bersatunya antara dat dan sifat. Itulah yang disebut sejatinya syahadat. Dari situ lalu ke asma, alif lam lam ha, yang menjadi lafaz Allah. Itu adanya di alam wahidiyah, yang dimana lafaz Allah itu bibit semua yang hidup. Dan tetap tasjidnya itu adalah sejatinya syahadat itu sendiri. Lalu af'alnya, setelah kita mengetahui dari dat, sifat, dan asma, otomatis bahwa semua yang ada di muka bumi, perbuatan-perbuatan sekecil apapun, itu adalah perbuatan Allah. Af'alnya Allah. La tataharraku jaratun illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Allah. Pertanyaannya, apakah mungkin orang-orang yang bermaksiat itu juga termasuk perbuatan Allah? Ya, kalaupun dia bermaksiat, terpengaruh oleh nafsunya, digoda oleh nafsu dan setan yang ada di diri manusia itu sendiri, tetap itu semua perbuatan Allah. Karena semuanya tidak ada yang bergerak dengan sendirinya. Semuanya itu ada mesin penggeraknya, yaitu Allah Tabaraka. Dan kadang kita menilai apabila seseorang itu berbuat maksiat, seolah-olah dia itu hina, rendah. Padahal belum tentu. Apakah Anda ingat Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah Anda ingat waliullah yang bernama Rodiyah Adawiyah? Semuanya itu atas seizin Allah. Walaupun sebelumnya ahli maksiat, toh akhirnya menjadi wali. Jadi alangkah bijak apabila kita tidak memandang rendah orang lain. Karena siapa tahu orang itu lebih mulia daripada diri kita. Siapa tahu orang lain lebih tinggi derajatnya daripada diri kita. Karena kita tidak tahu akhirnya nanti akan seperti apa. Lalu, kalau itu semua zat, sifat, asma Allah itu sudah lengkap, itu pun harus menjadi satu dalam kesatuan tunggal esa. Jangan dipisah-pisah. Sebab kalau dipisah-pisah, kita tetap akan terjebak oleh pengertian-pengertian serba dualitas. Dari zat, sifat, asma, af'al itu harus menjadi satu, yaitu tunggal esa. Lalu kita bisa melihat apakah ada yang disebut namanya manusia. Saya rasa tidak ada. Manusia itu hanyalah sebutan. Pada hakikatnya tetap Tuhan-Tuhan juga yang ada.
Karena semua yang ada dan berwujud ini adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Dan hubungannya dengan pikiran. Pikiran itu adalah pengetahuan yang bermula dari pengalaman. Lalu disimpan di dalam pikiran itu sendiri. Pikiran itu hanya alat yang diberikan Tuhan untuk manusia. Pikiran sudah kepenggal oleh ayat la haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Makanya kerja pikiran hanya menilai, memperhitungkan, menimbang, menganalisa, alias berpikir. Pikiran kerjanya seperti itu. Mungkin setelah itu ingatan-ingatan masa lalu, rancangan masa depan. Hanya seputar itu kalau pikiran. Dan pikiran itu adanya kesadaran ego, keakuan diri, itu berawal dari pikiran. Pikiranlah yang menganggap jasad ini adalah dirinya. Padahal pikiran hanya tumpukan data. Dan pikiran juga lah pengetahuan yang isinya pengetahuan, keakuan diri, ego, pencitraan. Itu semua yang menyekat menjadi hijab seseorang untuk sampai kepada Tuhannya. Karena untuk sampai kepada Tuhan, pikiran tidak diperlukan. Pikiran diperlukan hanya sebagai jalan pengetahuan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya jembatan jalan. Tapi untuk benar-benar sampai kepada Tuhan, pikiran pun harus dikesampingkan dulu. Karena pikiran serta produknya, serta pengetahuan-pengetahuan yang ada di pikiran, itu akan menjadi tirai penghalang, penyekat untuk sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu harus dengan cara apa untuk sampai kepada Allah dan mengesampingkan pikiran itu sendiri? Sehingga pengetahuan kita tidak menjadi hijab antara kita dengan Tuhan. Caranya harus dengan mengheningkan ciptaan-ciptaan yang ada di dalam pikiran itu sendiri. Karena ciptaan, gambaran, hayal yang ada di pikiran itu adalah tirai penghalang juga. Kalau bahasa Sunda nama kokotor ya tadi. Harus dengan cara mengheningkan ciptaan yang ada di pikiran kita. Dan itu pun tidak langsung kita bisa sampai kepada Tuhan. Itu pun harus melalui proses-proses yang harus kita lalui. Mengenal diri itu mudah. Dan mengenal Tuhan itu pun mudah. Kalau kita sabar dan tekun. Tidak sesulit seperti yang dibayangkan pikiran. Kadang pikiran jalan dekat seolah-olah dianggap jauh oleh pikiran itu. Asli mudah mengenal diri itu. Tidak sesulit yang dipikirkan, yang dibayangkan. Hanya kita harus melalui proses tahapan yang telah ada, yang harus kita lalui.